Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam bukunya Hadil Arwah, dan kebetulan memang buku ini yang sedang saya bedah sekarang, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan Tamasya ke Surga. Maka disebutkan dalilnya bahwasanya ya, itu ada di atas langit sana. Dari langit ini Allah ciptakan 7 lapis. Yang Bapak Ibu lihat di atas kepala kita sekarang ini namanya langit pertama, sama'id dunia. Allah bilang dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita ini di bawah langit ke-7. Ya. Di atas kepala kita ada langit 7. Dalam surah Naba Allah mengatakan sab'an shidada. Ada 7 lapis langit yang kokoh gitu ya. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kayak kita nggak ada apa-apanya bumi ini. Kita juga kalau pelajari ilmu pengetahuan alam kita lihat bumi ini hanya seperti pasir dibandingkan bintang-bintang di langit. Miliaran jumlahnya, semua itu berada di bawah langit pertama. Jadi tidak mustahil ada manusia yang bisa pegang langit dengan tangannya. Seperti itulah. Bahkan para ilmuwan ateis pun mengatakan itu. Dan kata Nabi SAW di atasnya ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi. Dua-duanya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Enggak kelihatan. Kemudian langit ketiga juga begitu, 2, 1 dan bumi digabung seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi digabung 7-nya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya Allah ciptakan Sidratil Muntaha, pembatas antara Allah dengan makhluknya. Besarnya kata Nabi SAW digabung 7 lapis langit dengan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Lalu di atasnya lagi ada Allah ciptakan lautan yang berada di bawah arsy, singgasananya Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, wa kana arsyu alal ma, dan singgasana Allah berada di atas air. Kata Nabi SAW, lautan tersebut besarnya digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau secara teori syar'i, kita ini sedang berada di dasar lautan, lebih halus dari debunya pasir di lautan itu. Kecil sekali dibandingkan langit-langit yang besar ini. Makanya Allah suruh lihat ke langit itu bagaimana kami dirikan tanpa tiang. Disuruh berfikir, bertafakkur, ya, memikirkan masalah penciptaan Allah. Yang jelas di atasnya ada arsy-nya Allah, singgasananya Allah, digabung antara lautan tadi, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, semuanya 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya Bapak Ibu kalau baca ayat kursi itu dalam bahasa Arab terjemahannya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau ada singgasana raja, ada pijakan kakinya untuk naik ke atas, itu namanya kursi. Ayat kursi informasi tentang pijakan kaki Allah di singgasananya. Allah bilang yang sering kita baca, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya, pijakan kaki di singgasana itu telah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Allah Maha Besar. Dan surga itu berada di atas langit ke-7. Dalilnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah surah An-Najm, surah nomor 13 dan 14. Tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu Isra dan Mi'raj naik ke langit, beliau bertemu dengan Jibril di dekat Sidratil Muntaha itu, atau di Sidratil Muntaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril yang kedua kalinya. Yang pertama kali tentu melihatnya di Gua Hira waktu menerima pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua kali di Sidratil Muntaha untuk terima perintah salat. Dan di Sidratil Muntaha, ya, dia melihat Jibril kedua kali Sidratil Muntaha, dan disitulah ada surga. Disitulah ada surga. Juga dikatakan bahwasanya dalam surah Az-Zariyat ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Kata Ibnu Abi Najih dari Mujahid dikatakan yang dimaksud dengan wa ma tu'adun dalam surah Az-Zariyat ayat 22, dan apa yang kalian janjikan adalah surga. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sahabat Nabi juga berkata, inna akrama khaliqatillahi Abul Qasim. Ketahuilah manusia yang paling sempurna adalah Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Wa innal jannata fis sama, dan ketahuilah surga itu berada di atas langit. Dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia berkata, surga berada di langit yang ke-7 dan Allah menjadikannya sesuai dengan kehendaknya nanti pada hari kiamat. Dan sekian banyak penyampaian tentang masalah surga itu ada di langit.